Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur atas semua nikmat dari Allah untuk kita semua ini, insya Allah, dan kita sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan yang pada saatnya harus kita bertanggungjawab di sisi Allah. Maka kita berusaha sebaik mungkin agar kita bisa memanfaatkan titipan ini dengan sebaik mungkin. Sekecil apapun titipan itu harus menjadi fasilitas untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat bagian ini, karena intisarinya kita hidup adalah itu, yaitu memanfaatkan semua fasilitas dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali memang tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita sudah tahu secara definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Minal aqwal wal af'al. Jadi perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Jadi semua itu diukur apakah perbuatan kita termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kalau tidak, berarti itu bukan bagian dari ibadah, yang artinya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Maka mengetahui tujuan penciptaan ini jadi sangat penting, sehingga kita tahu arah dari kehidupan kita jelas mau kemana. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita dipandu oleh risalahnya untuk menulis kitab kita sendiri dengan cara yang baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita akan membaca kitab kita sendiri besok. Apa yang kita buat sejak kemarin sampai hari ini tertulis lengkap, tidak ada yang tertinggal di dalam kitab tersebut. Sampai kemudian ada orang yang menerima di sebelah kiri mengatakan, mali hadal kitab, gitu. Sebenarnya dia nggak mau terima kitab itu, gitu. Kitab apa ini, katanya? Kok semuanya tertulis lengkap, gitu, nggak ada yang tertinggal, gitu. Orang-orang yang menyesal itu begitu. Kenapa saya dulu begini dan begini, kemudian ditulis seluruhnya, nggak ada yang ketinggalan. Penyesalan mereka luar biasa. Sebaliknya, orang-orang yang perbuatannya baik di dunia, artinya kitabnya, tulisannya baik, maka dia berbangga-bangga, dia membanggakan kitab tersebut. Ini kitab saya, ini kitab saya. Dan dia datang ke saudaranya. Pak Tovan punya saudara, nanti Pak Tovan, kalau Pak Tovan adalah orang yang soleh, Pak Tovan akan menunjukkan, ini loh kitab saya, ini, kayak gitu. Masya Allah, akan datang hari itu, hari dimana tidak ada amal, adanya hisab. Hari ini adanya amal, tidak ada hisab. Maka hari ini kita betul-betul menumpuk amal sebanyak-banyaknya, karena kita nggak dihitung hari ini. Maka sadar tidak sadar kita sesungguhnya setiap hari menulis kitab kita sendiri. Mudah-mudahan kitab kita kitab yang baik. Sisa umur ke depan tinggal beberapa waktu, mungkin sebagian kita sama-sama nggak tahu. Mudah-mudahan isinya hanya ziyadatan li fi kulli khair, isinya hanya kebaikan dan kebaikan saja. 2 hari yang lalu saya dikabari salah seorang anak teman saya SMP, dia baru lulus kuliah cum laude, perjalanan pakai motor gitu. Di tempat saya kan belok-belok nih, Cilacap itu belok nanjak gitu, ada truk itu nggak kuat nanjak, mundur ini anaknya teman saya ini meninggal. Bayangin, baru 20 sekian tahun. Jadi yang namanya kematian itu sekali lagi bisa datang kapan saja, maka persiapan kita harus selalu baik. Dan kita berharap kita sama-sama mempelajari kitab setebal ini dalam rangka itu kan. Kita mempelajari kitab itu dalam rangka untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita sudah di halaman 169 ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing oleh Allah, seluruh bagiannya, pikiran, hati, mata, pendengaran, betul-betul ma'iyatullah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara upayanya kemarin apa, masih ingat nggak? Yaitu melaksanakan yang sunnah, sunnah. Saya bacakan sekali lagi, jadi di antara upaya mendapatkan pertolongan Allah dengan banyak melaksanakan yang sunnah. Kata Allah,
Ini firman Allah di dalam hadis qudsi berarti ini. Man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu biharbi, maka saya umumkan perang dengan yang bersangkutan. Jadi ini Allah hendak menceritakan tentang orang yang menjadi walinya. Wali itu artinya dekat, gitu. Wali itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, bisa berjalan di atas air, bukan seperti itu. Wali adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat ke-62, 63, 64. Kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang enggak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang beriman itu dalam semua keadaannya nggak akan bersedih hati. Yang bisa merasakan tentu saja yang mencoba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Wali-wali Allah adalah, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di ayat berikutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nuhun Mas. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adalah kabar gembira buat mereka itu, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa itu, kebahagiaan fil hayatid dunya wa fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya, ya. Jadi sekali lagi, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak merasa takut, tidak bersedih hati, ya. Kemudian mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman, kita harus ingat nih bahwa syarat keimanan adalah diantaranya tidak ada keraguan. Itu malam yartab, kita sudah sama pelajari. Kemudian dia senantiasa bertakwa. Kita sudah belajar tentang saddidu, tentang keinginan untuk terus-terusan tepat di dalam peribadahan. Itu penting banget nih. Jadi ini sholat yuk tepat waktu tenan, jangan sengaja mulur. Apalagi kok sampai mendekati waktu asar dari zuhur misalnya. Itu berarti kan dia enggak saddidu, dia enggak wa kanu yattaqun. Orang wali Allah itu adalah orang-orang yang dia beriman dan dia senantiasa bertakwa. Maka lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, maka kabar gembira buat mereka di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi jaminan dari Allah, kalau jenengan bertakwa itu pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan semua keadaan pasti bahagia. Di ayat ini katakan, la tabdila, la tabdila li kalimatillah. Jadi Allah itu enggak mengubah janjinya. Nggak ada perubahan, bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu, maka dia akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itu pasti, dan Allah nggak akan berubah itu di dunia dan di akhirat. Ini harus jadi pegangan, gitu. Orang hidup di dunia pengen dapat bahagia katanya kan, ada yang berusaha dengan hartanya, ada berusaha dengan kedudukannya, ada yang berusaha macam-macam. Ketahuilah, yang menjamin kebahagiaan adalah keimanan dan ketakwaan. Artinya gini, aksesoris yang nempel kita di dunia itu untuk mendukung iman dan takwa kita. Bagi yang miskin sabar, dengan sabarnya dia jadi orang yang senantiasa bertakwa. Bagi yang kaya dia lomoh, ya kan? Di antara bentuk takwanya orang kaya ya dia lomoh, ya. Orang yang punya kedudukan, takwanya adalah membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat, bukan menguntungkan sebagian kelompok. Berarti dia wa kanu yattaqun, dia senantiasa bertakwa, maka pasti bahagia dia, pasti bahagia. Lahumul busra fil hayati dunya, dan Allah nggak akan rubah itu. Kemudian dikatakan di akhir ayat dikatakan dzalika huwal fawzul azim, dan itulah yang dikatakan sebagai kemenangan yang besar. Maka Bapak-bapak semuanya, kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kita tentu saja berbeda-beda keadaannya. Ada yang ujiannya dalam bentuk ujian anak, ada yang ujian ekonomi, ada yang ujian kedudukan, macam-macam gitu. Semuanya ujian-ujian, karena memang kita diciptakan dalam rangka untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar kita diuji. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kematian dan kehidupan. Kalau orang menyebut, kenapa yang disebut kematian dulu?
Karena setelah kita hidup ini kita akan melewati kematian, kemudian hidup seterusnya nggak mati lagi. Ini petunjuk bahwa kita itu akan dimatikan, kemudian akan hidup yang abadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang menukar kehidupan dunia dengan akhirat, itu kerugian yang sangat besar. Sebab apa? Di dunia itu sebentar, sementara di akhirat selama-lamanya. Kok bisa kita mencari kebahagiaan di sini? Mencari kebahagiaan dalam arti gini, leha-leha maksudnya di dunia itu kan kekeliruan. Seharusnya kita di dunia ini bagaimana mempersiapkan untuk kehidupannya setelah mati itu, karena itulah kehidupan yang diabadikan, kehidupan yang langgeng. Subhanallah. Kalau mengingat itu kadang-kadang kita malu kalau kita sampai nggak berenergi untuk berbuat baik. Orang yang paham seperti ini kan melalui waktunya selalu ingin berbuat baik kan gitu pengennya. Ya enggak? Jangan sampai ada waktu longgar kita kok bengong, nggak dikirim misalnya. Duduk kalau nggak dikir eman-eman temen gitu. Di atas motor nggak dikir eman-eman gitu. Karena waktunya kita sempit ya kan. Terus gitu sampai akhirnya kita ajal datang kepada kita. Nah, dikatakan man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang dekat denganku, maka aku sendiri akan turun tangan untuk menangani dia. Makanya orang-orang soleh itu nggak pernah mau terlibat secara fisik apalagi ya untuk bertengkar dengan orang lain. Ngapain? Karena Allah sendiri yang akan urus. Siapa mereka? Adalah wa ma taqarraba illa ya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih, yaitu orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku dengan yang wajib. Maka kita ngaji seperti ini tolong diingat-ingat, jangan sampai orang sudah ngaji kok yang wajib gagal. Ini masalah besar. Jadi kita berharap betul kan punya kedudukan itu, kedudukan sebagai walinya Allah. Sekali lagi walinya Allah itu bukan orang bisa terbang, bukan orang yang bisa ngilang, itu bukan. Definisinya jelas ini dalam Quran surah Yunus 62-64 tadi, adalah orang yang beriman dan dapat takwa kepada Allah, bukan mereka-mereka yang aneh-aneh. Persoalan orang dapat karomah ya, ada orang dapat karomah, tapi karomah itu nggak diminta. Karomah itu nggak diminta dan munculnya nggak tentu, bukan sesuatu yang dipelajari. Kalau karomah itu memang itu ketentuan dari Allah saja gitu. Jadi pastikan yang wajib-wajib kita selesai semuanya, yang wajib-wajib selesai semuanya. Jangan sampai kita ada yang apalagi fail dengan sengaja. Sengaja sholat duhur mundur, sengaja sholat asar mundur. Ini masalah ini. Jadi mendahulukan hal-hal yang wajib itu menjadi sangat penting. Kemudian kapan derajat kewalian bisa didapat? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu binawafil hatta ahabbahu. Kemudian orang itu setelah menyelesaikan yang wajib, dia yazalu, itu berarti mendawamkan, membiasakan, senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta sampai kemudian aku cinta kepada dia. Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh kalau dengar kayak gini nih rasanya kok eman gitu. Kalau ada waktu sampai lewat nggak bermanfaat nih. Banyak berbuat lah pokoknya. Jenengannya sudah ngasih itu banyak berbuat untuk umat terutama. Dengan apanya jenengan punya pokoknya. Bagaimana jenengan bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Ada salah satu hadis yang ini kalau saya pelajari itu membuat kita itu menjadi orang yang insya Allah profesional ya. Jadi Rasulullah bersabda, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ini istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah, yuhibbu idza, mencintai seseorang yang ketika amila ahadukum amalan, dikatakan an yutqinahu atau itqon. Allah tuh cinta banget kepada orang yang ketika melakukan sebuah pekerjaan yang diamanahkan kepada yang bersangkutan, dia tuh itqon. Itqon itu artinya menyempurnakan. Makanya ini dikatakan orang Islam itu harus profesional. Dan inilah yang membuat orang Islam itu atau dengan semua itu punya wibawa,
Kadang ada orang mengeluh, aku menyampaikan di masyarakat nggak didengerin tuh, dicuekin aja tuh. Kenapa? Karena nggak punya wibawa. Kenapa nggak punya wibawa? Karena dia nggak itkon. Dia tuh nggak tenanan banget melakukan satu. Pokoknya kalau orang punya peran, kok perannya maksimal pasti tidak dihargai orang. Pasti itu. Sering saya katakan gini, orang mengingatkan orang lain kadang-kadang susah karena dia bukan CEO-nya. Kalau di perusahaan dia CEO-nya, dia direktur utamanya, pasti didengar kan? Pasti didengar. Karena apa? Ya karena dia punya posisi tawar. Nah, hadis ini itu mengajarkan kita begitu, mengajarkan tentang itkon. Ya. Apalagi yang di kantor masih dengan kan, tentu saja profesionalitas jenengan di dalam bekerja itu akan sangat menentukan. Nah, ini terkait nih, wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabau. Jadi kalau kita melaksanakan yang sunah-sunah itu, nanti Allah itu akan cinta kepada kita. Saat Allah cinta kepada kita, itulah kita disebut sebagai seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena wali itu artinya apa? Dekat. Wali itu artinya dekat. Kemudian dikatakan faida, dan jika ahbabtuhu, dan jika ketika saya kemudian cinta kepada dia, kata Allah, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka ingatlah ya, bahwa pendengaran dia itu hanya mendengar apa yang Allah ingin dengar. Ini yang saya katakan, betapa pentingnya kita melaksanakan yang sunnah. Kita berharap dapat pertolongan itu. Coba bayangkan kalau jenengan punya pendengarannya itu hanya mendengar yang Allah izinkan saja, bagaimana coba? Masya Allah kan, kalau isinya elek-elek ya dari situ. Sekarang banyak sekali fitnah atau ujian dunia yang membuat kita tuh harus mendengar hal-hal yang nggak perlu. Banyak banget sekarang itu. Pegang HP itu sudah isinya fitnah tok. Kemudian dikatakan wabasorohul ladzi yubsiru bihi. Adapun matanya dia atau pandangannya, dia hanya memandang apa yang ingin Allah pandang saja. Itu bayangkan ya. Kemudian tangannya hanya memegang apa yang Allah izinkan. Kakinya melangkah, hanya melangkah kepada yang diizinkan. Dikatakan jikalau orang itu meminta kepadaku, pasti kukabulkan. Dan jikalau dia meminta perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Nah, makanya saya hubungkan dengan ini semuanya pagi ini. Pagi ini jangan banyak belajar muter-muter ini, karena saya anggap penting, dan saya ada beberapa kejadian dalam seminggu terakhir ini yang butuh untuk kita lebih mendekat kepada Allah. Di antaranya kemarin ada yang masuk Islam lagi, kemarin yang di sini. Saya kemarin bantu Pak Tono di Miftahul itu yang masuk Islam karena dulu sudah pernah masuk Islam tapi terus ke gereja lagi, terus masuk Islam lagi. Ada banyak kejadian minggu ini tuh, Masya Allah. Dari Anas bin Malik ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW duduk-duduk, kemudian ada orang berdoa di samping Nabi Muhammad SAW dan Anas bin Malik. Doanya begini, ini doa ini yang harus kita hafalin. Allahumma inni as'aluka bi ana lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian dia berdoa. Misalnya doa ada sakit ya, misalnya Allahumma rabbana syi'adhi bil ba'si wa anta safila sifat ila sifat la yuhadiru saqaman misalnya. Tapi dia sebelum doa itu tuh dia mengawalinya dengan ini. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, di mana siapapun yang berdoa dengannya maka akan diijabah, dan jika dia minta dengan nama tersebut maka Allah pasti beri. Ya, Allahumma inni as'aluk bi ana lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru dengan berdoa. Kata Rasulullah, siapapun yang berdoa dengan nama itu, maka dengan cara itu maka Allah pasti kabulkan dan pasti beri. Jadi kalau jangan dalam kondisi terdesak, sering-seringlah doa dengan cara seperti itu. Nanti jangan hafalkan bisa. Nah, ini kita menggabungkan banyak sekali hal yang sedang kita pelajari ini. Di antaranya adalah tadi seorang walinya Allah itu bahkan Allah sendiri yang marah ketika disakiti. Kapan dikatakan sebagai walinya Allah adalah ketika kita dicintai oleh Allah. Kapan dicintai oleh Allah? Quran surah
Yunus ayat ke 62, 63, 64, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya senantiasa, bukan bertakwa jarang-jarang, tapi senantiasa bertakwa kepada Allah. Kapan dicapai? Ketika dia senantiasa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Bicara tentang senantiasa yang sunnah-sunnah berarti sing wajib-wajib wis rampung. Itu. Paham nggih? Ya jelaskan kan gini-gini. Orang bicara sunnah-sunnah berarti wajib wis rampung. Orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah semalam wajibnya belum cek, termasuk dalam satu di antara 6 cara setan menggoda manusia. Ingat nggih? Cara setan menjerumuskan manusia ada 6. Salah satunya adalah sibuk dengan yang sunnah, lupa yang wajib. Nah, kalau walinya Allah itu, maka dia sibuk dengan yang sunnah, yang wajib sih wis rampung men gitu. Paham nggih? Nah, banyak orang-orang yang sibuk dengan yang sunnah, lali sing wajib ya banyak. Sibuk dengan yang bahkan sunnahnya ghairu sunnah gitu. Banget kan? Karena saya melihat orang-orang yang, ya mohon maaf, pergi-pergi menuju kemana gitu dalam rangka ibadah gitu. Yang jauh-jauh gitu. Ziarah saja harus jauh banget ziarah kadang-kadang, ya enggak? Ziarah kemana-mana, ziarah ke ibunya sendiri enggak? Padahal ziarah itu seharusnya ke makam orang tuanya, ke tempat terdekat. Jadi kalau mau ziarah, ya ziarah ke kuburan terdekat. Datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahla diyar. Enggak harus ketika ada orang meninggal gitu. Jadi kan kalau mau ziarah itu enggak harus nunggu ada orang meninggal kemudian jalan ziarah ke kubur, bukan. Jadi kan kok rasanya agak keras hatinya datang ke kuburan. Di pintu mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar, kemudian jangan doakan. Di situ jangan berdoa, mendoakan kaum muslimin biar hatinya lembut. Enggak harus sampai ke makam-makam wali nih, jauh-jauh. Subhanallah. Kadang-kadang, nah ini banyak orang yang sibuk dengan itu, kemudian lupa yang wajib. Bolehkah seperti itu? Dipersoalkan. Kalau ziarah itu kan sunnah, ya dengan sering-sering, laki-laki itu harus sering-sering ziarah. Itu udah baca di kitab ini tentang bahwa laki-laki itu disarankan banyak ziarah kubur supaya melembutkan hati. Nah ini coba jangan perhatikan nih tentang bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah mendirect kita untuk menuju ke tahapan-tahapan agar kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari ini juga tujuannya kan itu. Itu tujuannya agar hati kita lembut, kemudian kita punya energi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, orang kalau mengingat mati itu secara asal normal dia pasti akan segera bertobat, dia akan segera beribadah kepada Allah dan dia ridho dengan yang sedikit. Ridho yang sedikit buat orang miskin ya sudah apa-apa adanya. Ridho yang sedikit buat orang kaya ya uangnya jangan dipakai untuk sendiri, untuk umat. Bagaimana ditolongin sebanyak-banyaknya orang. Jangan sampai ada orang hidup di tengah-tengah masyarakat dia kaya sementara tetangganya bermasalah, kesusahan. Ini jelas nggak Islami itu. Ini orang sugih di tengah-tengah masyarakat kok tetangganya ada yang susah, ini jelas nggak Islami ini. Ya, jelas nggak sesuai dengan tujuan penciptaan. Karena Allah titipkan harta kepada dia untuk supaya ada orang-orang ketolong lewat dia, yang dengan itu dia punya kendaraan masuk surga. Itulah namanya wa kanu yattaqun, senantiasa bertakwa. Jadi nggak ada awal. Kalau orang sudah belajar ngaji kok masih awal dengan hartanya, itu pasti bermasalah itu. Ngajinya belum betul. Ngajinya belum betul. Nah, ini beberapa hal yang saya ingatkan pada panjenengan, mudah-mudahan menjadi pengingat ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan per hari ini, mungkin untuk kitab ini saya tunda dulu ya, karena hari ini saya ingin membahas beberapa hal yang bisa menjadi teknis di kegiatan kita harian, termasuk doa tadi ya. Doa tadinya dengan kalau bisa dihafalin tuh ya. Dihafalin, kemudian kalau dengan mau berdoa apapun diawali dengan doa itu ya. Nanti saya WA di grup insya Allah, grup sana ya. Yang ada grupnya di sana ya. Nah kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan kenjenengan tentang masalah tobat ya, tentang masalah tobat. Hari-hari kita kadang-kadang dipenuhi dengan kekeliruan-kekeliruan. Kita harus ingat nih bahwa ketika kita keliru, kita berdosa, maka hukum tobat menjadi apa? Wajib. Artinya kalau hukum menjadi wajib, namanya wajib. Kalau ditinggal berarti berdosa tidak? Berdosa. Makanya orang yang lagi berdosa kok tidak segera bertobat, dia mendapatkan dua dosa. Dosa atas perbuatan dosanya dan dosa karena tidak segera bertobat. Ini harus diperhatikan ini. Apa itu tobat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaih dan diusahakan sholat tobat 2 rakaat.
Saya sering ketemu sama orang, sebagian ternyata dia tuh belum pernah sholat tobat itu. Banyak orang yang sudah tua belum pernah sholat tobat sekalipun. Apa karena tidak tahu atau karena bagaimana, saya nggak tahu. Padahal ini sunnah yang bagus sekali. Maka diingat-ingat bahwa kita butuh itu di kegiatan kita harian. Dalam satu hari kita pasti ada hal-hal di mana kita mungkin masuk dalam wilayah dosa. Entah penglihatan kita, entah pendengaran kita, entah lintasan hati kita, maka kita sebaiknya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian sempatkan sholat tobat 2 rakaat. Sholatnya bagaimana? Seperti sholat subuh sama, sholat 2 rakaat umum, mengiringi tobat panjenengan. Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim, wa idza ta'addana rabbakum, ingatlah ketika Rabbmu itu memaklumkan, la in syakartum la azidanakum, jikalau engkau bersyukur maka Allah hendak menambah nikmatmu, wala in kafartum inna adzabil syadid. Tetapi jikalau engkau tidak bersyukur terhadap nikmatmu, ingatlah bahwa azabnya Allah itu sangat pedih. Gak langsung diazab, cuma diingetin, mau diancam. Nek orang bersyukur, inget-inget loh, Gusti Allah azabnya itu pedih, gitu. Nah, apa maksud saya di sini? Jadi ini terhubung dengan persoalan tobat. Maksudnya gini loh, kita dikasih kesehatan mulut misalnya, kita kan harus memastikan di antara bentuk syukurnya adalah keluar kalimat-kalimat yang Allah izinkan. Zikrullah. Tidaklah kita mengatakan sesuatu kecuali diukur apakah ini Allah cinta dan ridho atau tidak. Kalau tidak kan masalah ini. Nah, makanya kita khawatir kalau nggak bertobat masuk dalam kategori orang yang tidak bersyukur atas nikmat lisan. Maka kita bertobat, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Banyakin supaya Pak kita termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat. Janji Allah kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Berarti kalau orang lisannya baik, logikanya dia akan bertambah baik dan bertambah baik lisannya ke depan. Ya, dengan sekarang hari ini zikir sehari misalnya untuk astagfirullah wa atubu ilaih misalnya katakanlah 10 kali, maka insya Allah nanti akan ditambah oleh Allah, ditambah, dimudahkan. Tapi kalau jangan kemudian keluar kalimat-kalimat buruk, itu bisa diambil tuh nikmat panjenengan, bisa diambil kenikmatan panjenengan zikir, bisa diambil loh. Bayangin, waktu sholat datang kita tidak bersegera sholat, kenikmatan sholat jenengan bisa diambil loh, sehingga jenengan rasanya lagi sholatnya biasa wae. Kan ini masalah. Ingat kata Allah, sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Kepedihan di dunia apa? Diambil nikmat yang ada. Subhanallah, jenengan punya nikmat, diambil nikmat yang ada, kan mengerikan. Jenengan dikasih kemampuan melihat dengan baik mata. Kalau kita nggak gunakan dengan baik, khawatir diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ayat ini kalau kita hubungkan dengan masalah pertobatan itu menjadi penting. Nah, kita sudah sama-sama tahu tentang persoalan tobat ini mensyaratkan beberapa hal. Jadi ini untuk refresh buat jenengan semua nih. Kita ngaji sudah cukup panjang di sini, kita refresh supaya bagian ini jangan lupa gitu. Ini kan salah satu syarat la ilaha illallah, nggak ingat nggih? Tobat itu salah satu syarat masuk di dalam bab pembahasan syarat la ilaha illallah juga sebenarnya. Turunannya maksudnya, turunannya. Yaitu yang pertama, dikatakan bertobat seseorang ketika meninggalkan perbuatan tersebut. Meninggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya gini, nggak ada niat untuk tetap berada di situ. Orang sudah melakukan sebuah dosa, aku tobat sini nih kene wae. Ya kan? Nah, ini masalah ini. Ini tidak dikatakan sebagai orang yang tobat. Yang kedua, nah ini min alamati, di antara alamat atau di antara tanda paling jelas seseorang yang bertobat dan dia memenuhi syarat tobatnya adalah dia menyesal. Ini penting banget Dan kata Rasulullah, sesungguhnya menyesal itu intisari tobat. Menyesal itu intisari tobat. Dan bukan nyesal karena selain Allah bukan nyesal karena ketangkep. Misalnya orang
selingkuhan. Oh, aku nyesel banget aku gek karo selingkuhanku jebule bojoku karo anakku teko Nah, ini kan dia menyesal ketangkep. Maunya tobat itu menyesal, dia malu betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana dia merasa, loh kok aku kok ngene yo. Ya Allah, saya nyesel banget. Jadi kesana loh ke Allah maksudnya itu. Bukan nyesel karena yang lain gitu. Tapi betul-betul menyesal betul. Kita merasa keliru betul gitu. Ini antara syarat tobat. Kemudian bertekad untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa tersebut. Kenyataannya orang kadang-kadang sudah berusaha ning yo balik meneh. Contohnya kasus rokok misalnya. Rokok sebagian besar ulama mengatakan haram ya rokok. Dengan bermacam-macam dalil, meskipun ada yang mengatakan makruh. Kadang-kadang orang udah niat banget itu nggak ngerokok. Ini tiba-tiba balik meneh. Balik lebih parah. Ini kasus di bapak saya sendiri dulu. Ya, jadi merokok kemudian tiba-tiba terkena paru-paru. Kemudian berhenti. Begitu balik lagi itu subhanallah. Ternyata lebih berat, lebih berat. Cara orang Cilacap itu lebih ndatuk. Sama nggak dengan bahasa sini? Ndatuk itu maunya lebih banyak malahan gitu. Subhanallah. Ya. Maka bertekad untuk tidak mengulangi lagi itu adalah syarat tobat. Bukan tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nek terulang lagi, ya dia bertobat lagi gitu. Kalau dia terjatuh lagi ya bertobat lagi, terjatuh lagi bertobat lagi. Jadi masing-masing dosa itu ditobati masing-masing. Itu. Kemudian yang keempat itu ikhlas karena Allah. Ya, jadi melakukan tobat itu bukan karena takut terhadap penyakit misalnya. Oh, saya berhenti berzina lah, takut daripada nanti saya kena penyakit raja singa gitu misalnya. Bukan itu. Kemudian intinya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harian kita nih tobat itu. Saya berusaha dalam satu hari itu ya, kalau ucapan istighfarnya kan jelas minimal 100 kali. Kalau sholat tobatnya ya raketang di ujung sore gitu. Itu ya kita laksanakan. Kadang menjelang asar saya kadang-kadang ya Allah sehari ini sudah lewat. Kadang-kadang antara maghrib dan isya ya Allah sepagi ini saya sudah lewat. Kadang-kadang suka takut gitu. Maka ambil air wudhu dan sholat. Dan itu harus betul-betul karena Allah. Kemudian yang kelima, tobat itu harus sesuai dengan waktunya. Kapan waktu yang dibolehkan? Yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Ini yang umum. Kemudian yang khusus personal adalah sebelum lam yuhur, sebelum kesini, sebelum di depan mata kita. Jadi kalau sudah nyata kematian di mata kita itu sudah nggak berlaku tobat. Cek lagi aku loro sudah deket banget, itu tuh tobatnya disoalin oleh syariat kita, maka kita berusaha jangan sampai menunggu waktu itu baru kita bertobat. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 18. Quran surah An-Nisa 18. Coba dibaca Mas. Siapa yang bawa apa? Mas Jeni bawa HP cuma Mas Jeni. Jangan-jangan saya salah nomornya, coba An-Nisa 18 bener nggak coba? Quran surah An-Nisa ayat ke-18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu ana walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Jadi itu Quran surah An-Nisa ayat ke-18. Jadi tobat itu terpenuhi jika lo memenuhi syarat waktunya. Salah satunya disebutkan dalam ayat ini. Jadi kata ayat ini dikatakan tidaklah dikatakan tobat seseorang hatta idza hadara ahadahumul maut
qala inni tubtul an. Jadi nggak dikatakan tobat seseorang ketika sudah parah sakitnya baru ya Allah saya bertobat ya Allah. Gitu. Inni tubtul an. Sudah hadaro ahadahumul maut, sudah meh sakaratul maut kok dengan baru bertobat itu gak diterima. Makanya di antara syarat tobat adalah melakukan di waktunya. Kemudian juga kisah yang sama di dalam Quran surah Yunus 90. Coba dibaca Mas, Quran surah Yunus ayat 90 Mas. Nggih. Jadi kalau berkaitan dengan waktu tobat, jangan ingat-ingat Quran surah An-Nisa 18 sama Quran surah Yunus ayat ke-90. Atau jangan Mas Wawan, coba dibaca Mas Wawan. Gantian. Yunus 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israila al-bahr وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من muslimin. Dah sampai di situ. Nih, Masya Allah, jangan perhatikan ya. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Fir'aun laknatullah. Jadi di situ dikatakan ketika Fir'aun hampir mati, sudah sampai mau tenggorokan. Makanya sampai siapa namanya Jibril itu datang itu kepada Fir'aun itu dikasih pasir, gitu. Saking jengkelnya itu Jibril. Sebab Allah itu Maha Pengampun gitu, kalau ini. Karena kalimatnya coba. Kalimatnya Fir'aun coba perhatikan. Qala berkata Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Bayangin, ya Allah saya itu beriman kepada engkau ya, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Allah SWT yang dipercayai oleh Musa alaihissalam, dan mengatakan wa ana minal muslimin, saya ini loh orang muslim. Itu yang dikatakan, ini salah satu dalil bahwa agama itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu ya satu, muslim, Islam sebenarnya. Ini mengatakan wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Nggak ketompo. Kenapa? Karena dia sudah di sini. Jadi tobat itu harus lam yuhor, sebelum sampai kepada tenggorokan kita. Jadi kalau di depan mata persis kematian udah di depan kita, udah nggak laku wakilan koyo ngono baru ini tuh betul an. Ini baru mengatakan saya beriman kepada engkau ya Allah, saya beriman. Itu udah nggak laku. Itulah mengapa orang kalau sedekah juga jangan nunggu sudah nggak mau bermanfaat hartanya, udah sakit-sakitan berat nembe kinggo kowe yo, kinggo masjid yo. Itu beda dengan ketika sehat, ketika dengan lagi butuhnya uang dengan sedekah, itu baru sedekah betulan itu. Makanya demikian juga pertobatan sama. Dan ini bayangkan, jenengan bayangkan coba, sekelas Fir'aun, ini harus jadi pelajaran buat kita loh. Fir'aun yang begitu, yang terkenal jahatnya begitu, ketika menjelang kematian dia ingat Allah itu. Dia ingat Allah itu, mengatakan apa? Qala amantu annahu la ilaha illallati amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bayangin tuh. Makanya kita jagain betul keimanan kita. Kita berbuat baik, sholat dijaga, sunnah-sunnah dijaga, kita udah sama-sama belajar. Yuk, jangan sampai orang sudah ngaji kok sholatnya kurang dari 40 rakaat, itu kebangetan. Saya katakan kok jangan udah ngaji, jangan sampai sholat ngomong kurang suka 40 rakaat itu rugi. Bahkan seket 17 sholat wajib, 22 sholat rawatib, muakadahnya 10, ghairu muakadahnya 12, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat. Coba dengan demi Allah, kalau jangan dilaksanakan ini, khususnya duhur itu nikmat banget loh. Berarti dengan duhur itu jangan laksanakan berapa sholat. Kalau jangan datangnya cepat ke masjid, tahiyatul masjid 2, 4 rakaat sebelum duhur, sholat duhur 4, dan 4 rakaat setelah duhur. Sudah berapa itu? 14 rakaat. Kalau jangan lakukan itu, yakin saya sampaikan ke jenengan, setelah itu jangan kayak punya energi baru.
Jenengan tuh kayak punya energi yang sangat baru. Hidup jenengan terasa cerah rasanya. Kenapa saya katakan duhur? Karena duhur tantangannya besar, duhur itu. Apalagi orang-orang di kantor. Duhur itu tantangannya besar. Untuk mendapatkan 4 rakaat sebelum duhur itu memang nggak mudah. Tapi saya justru duhur itu menjadi prime time saya gitu. Karena saya jeda waktu istirahat ya waktu duhur itu. Waktu paling pas buat saya untuk nunggu di masjid itu ya duhur itu. Asar kadang-kadang. Tapi sekarang jadwal sore udah mulai banyak ini jadwal sore ini. Termasuk nanti sore saya di tempat yang jauh banget itu, di daerah mana itu sudah diumumkan gitu, Ustadz ini pengajian keluarga tapi diundang ke masjid. Jadi masjidnya bagus, judulnya pengajian keluarga yang mengadakan masjid, yang jajak suami istri anak kayak gitu. Jadi gitu, masya Allah. Dan saya kasih petanya, masalah ini apa namanya, takmirnya tuh bagus Mas Denny. Dia tuh WA ke saya, Ustadz pemetaan nanti jamaah di sini itu 80% Muhammadiyah katanya, 10% NU katanya, yang sisanya Salafi gitu. Jadi Ustadz tadi nanti ceramah menyesuaikan begitu. Sampai begitu tuh, saking telitinya. Terus ini adalah kajian keluarga Ustadz, tapi di masjid, perumahan Pak. Jadi itu bisa jadi ide Pak Taufan. Judulnya pengajian keluarga Pak, judulnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini 5 hal yang harus kita lakukan terkait dengan pertobatan kita. Ini syarat tobat. Kalau tobat nggak dilakukan dengan cara begitu, ya tobatnya bermasalah. Itu yang namanya taubatan nasuha. Nah sekarang tambahan 1 terkait dengan tobat. Jikalau ternyata kekeliruan atau dosa panjenengan berkait dengan orang lain, ini ketambahan 1 tugas kita. Ini tadi kan kekeliruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenengan kok ternyata dosanya terkait dengan misalnya mengambil hak orang lain, kemudian menjatuhkan nama orang lain, menghibah orang lain, itu kan ada dosa tambahan, yaitu dosa terkait dengan manusia. Ini ada tambahan tobatnya, yaitu apa? Jenengan harus menyelesaikan haknya. Ini penting banget. Ini yang kita takutkan itu. Jenengan pulang kepada Allah dengan segunung dosa itu, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau jenengan punya masalah dengan manusia lain, itu subhanallah, jenengan akan dikumpulkan di kontoro. Sebelum isupan pintu surga sudah dikumpulkan dulu. Hendek ben masalah kalau aku toh. Dan waktu itu tidak berlaku dinar dirham. Yang berlaku mata uang yang berlaku adalah pahala dan dosa. Kalau kita bermasalah dengan orang, pahala kita diambil untuk dia. Kalau pahala kita habis, dosa dia untuk kita dimblek, ya subhanallah. Ini namanya orang bangkrut. Itulah yang dikatakan muflis, orang yang mengalami kebangkrutannya di situ itu. Di situ itu. Ini terkait dengan pertobatan ini. Jadi kalau jenengan dosanya dengan orang lain itu harus diselesaikan haknya. Dan ini ada 2 macam ada yang sifatnya madiyah, ada yang sifatnya maknawi. Madiyah itu yang berbentuk fisik. Contoh jenengan mukul orang, cek, kan fisik itu. Jenengan zalim dengan orang lain, harus diselesaikan. Jenengan harus minta maaf, orangnya harus memaafkan. Kalau orangnya nggak memaafkan, maka jenengan akan dibawa sampai ke sana. Atau kalau orang dikatakan di hadisnya dikatakan, kalau orang yang jenengan zalimi dipukul misalnya, dia menuntut bayaran ke jenengan 1 juta mas, saya maafin jenengan harus bayar itu. Sampai segitunya para ulama menyebut. Jikalau jenengan menyakiti orang itu hanya memaafkan jenengan dengan cara dia dibayar, maka jenengan wajib bayar dia. Makanya hati-hati betul. Menyakiti orang lain, mengambil hak orang itu bahayanya luar biasa. Karena sekali lagi manusia itu nggak maha pengampun, nggak maha beda dengan Allah. Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Asal tidak mati bawa syirik aja, insya Allah masih diampuni. Tapi kalau dengan sama manusia ini masalah besar. Makanya sekali lagi tobatnya kalau terkait dengan orang lain itu harus menyelesaikan hak. Termasuk diantara pencemaran nama baik, tuduhan, apalagi pembunuhan karakter, itu termasuk di dalamnya. Nah jikalau madiyah dalam bentuk barang atau uang, ya kembalikan. Hutang harus kembali. Kita ngambil rumah orang harus kembaliin gitu. Jadi tobatnya orang mau astagfirullah, bulan sholat baru rampung, bukan. Tapi kita harus kembalikan kepada yang bersangkutan. Orang jambret misalnya, ya harus kembalikan. Orang nyolong harus kembalikan. Jenengan dulu waktu SMA pernah ke kantin ikut bakwan kondo,
Ini ndak piro Mas, maan bakwane kalih Bu padahal 5. Wis balik guyu-guyu roncone he gitu kan. Itu tuh hutang itu. Itu harus diselesaikan itu. Orangnya udah mati bagaimana? Kewarisnya. Orang ketemu sedekah atas namanya. Tuh, bayangin segitunya loh tobat itu. Mengerikan kan kalau kita punya sholat sama orang itu. Termasuk itu tadi nyakitin secara fisik. Itu jenengan harus termasuk dalam kategori yang madiyah yang harus jenengan selesaikan segera. Ingat ya dari hal-hal yang kecil ya, termasuk hal-hal yang kecil ya, jenengan punya masalah kecil dulu ya, terkait mengambil hak orang lain yaitu di kantin tadi itu harus jenengan selesaikan loh itu. Kalau nggak nanti masalah nih di sana itu. Jadi bisa jadi kecil di mata kita. Kalau orangnya nggak maafin bagaimana? Kan masalah. Ya. Ada orang gini. Lah saya tobatnya gimana? Lah kok gimana? Gimana maksudnya? Saya itu punya SPBU. Ya, orang ini punya SPBU nih. Wong sugih ora itu? Wong sugih toh? Kemudian dia mainin sistemnya. Orang ngisi 100 cuma dikasih 97. Pernah dengar kayak gitu enggak? Orang ini kemudian ingat tobatnya kepiye coba nek kaya ngono iki. Bagaimana coba ribuan orang yang dia curangi itu, subhanallah. Dia tuh nangis karena bingung, saya tobatnya bagaimana? Tobatnya bagaimana? Bayangin. Dia akan dituntut setiap orang yang ngisi di pom bensinnya besok DPP korupsi 2 liter. Bayangin. Sekarang bisa tidak tahu, besok diberitahu oleh Allah. DPP dicurangi karo kae lho, 2 liter setiap 100 liter. Subhanallah. Ini orang stres ini sampai. Wah, saya tobatnya gimana? Tobatnya. Akhirnya disarankan ya pokoknya banyak istighfar, banyak bersedekah di atas nama orang-orang yang dengan curangi. Banyak sedekah dengan ditujukan atas nama orang-orang yang saya curangi ya Allah. Saya tidak tahu siapanya. Bayangin segitunya. Ini orang punya pom bensin berarti wong sugih to. Wong sugih besok kaya ngono. Ini kalau sudah kesalahan terkait dengan madiyah dan orang yang sistemik seperti itu berat banget resikonya. Berat banget. Ini personal saja jangan masih bisa ketemu orangnya. Mohon maaf ya. Saya dihalalkan kan gitu. Bisa. Tapi kalau orang kayak gitu bagaimana? Sing tuku sapa wae orang ngerti udah bertahun-tahun seperti itu. Saya masih ingat dulu ada pom bensin di sekitar UGM dulu. Saya pernah ingat enggak itu kan sempat bermasalah itu. Sebenarnya dituntut oleh konsumen itu. Ternyata ada yang teliti konsumennya itu. Akhirnya jadi disoal itu. Nah, ini ada orang kasus seperti dan dia mau tobat. Bingung tobatnya untuk kepiye ini. Karena sekali lagi tobat terkait dengan manusia harus diselesaikan secara hak gitu. Nah, ini dalilnya adalah dari Abu Hurairah, barang siapa yang pernah ambil hak saudaranya maka mintalah dialalkan hari ini sebelum kematian datang kepada dia, sehingga pada waktu itu tidak lagi laku rupiah panjenengan dihamda dirajanya. Yang laku adalah dosa dan pahala. Maka hari ini dihalalkan. Ini tugas besar kita. Jadi sudah ngaji harus membersihkan diri di bagian ini. Ini memang tidak mudah, apalagi kalau sudah lewat panjang waktunya. Kadang-kadang kita sudah punya dosa-dosa di masa lalu, segera diselesaikan. Kemudian kalau sifatnya maknawi, tadi kan madiyah bentuknya fisik, uang, mukul, gitu kan. Kalau maknawi, misalnya diantaranya adalah ghibah, fitnah, mencaci, mendustakan orang, menjelekkan orang, menjatuhkan nama orang. Ini kan maknawi ini, ya kan? Maka yang dilakukan adalah mayoritas ulama mengatakan juga harus diselesaikan. Maksudnya apa? Jadi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Sekali lagi kalau orangnya hanya memaafkan dengan diberi sesuatu, harus diberi sesuatu itu. Nah, tetapi khusus untuk hibah, ulama berpendapat beda pendapat dua. Kalau jangan menghibai orang, hibah tahu nggih? Menceritakan keburukan orang yang orangnya nggak di situ, itu namanya hibah, ya kan? Menceritakan keburukan orang yang orangnya nggak dengar, itu namanya hibah. Dan itu dosa besar. Hibah itu dosa besar, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ya kan, masih ingat kenapa seperti makan bangkai? Karena orangnya nggak bisa bela diri. Kalau dengan menceritakan keburukan orang di sini, orangnya ada di sana, kan orangnya seperti mayit maksudnya. Mayit diundune apa bae meneng wae. Oh dasar monyet lu, monyet kan yang meneng wae to. Jenenge mayit. Dipukul ya meneng wae mayit, namanya mayit. Maka orang yang enggak hadir itu seperti mayit maksudnya. Makanya dikatakan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, dalam kasus seperti ini para ulama menyebut ada yang mengharuskan tetap harus minta maaf dan ngomong terkait dengan hibahnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan nggak perlu kita ngomong, gue kita gibahi loh setahun. Nah, ini bisa ngamuk orangnya masalahnya. Punya masalah banget. Jadi normal orang ngerti, orang ngerti. Kalau orangnya tahu wajib datang. Kalau orangnya tahu wajib datang minta maaf. Tapi orangnya nggak tahu nih, yang digibahi nggak tahu.
Saya itu sebenarnya jelek-jelekin sampean sih setahun loh itu. Kalau orang yang nggak tahu jangan. Para ulama menyebut jangan disampaikan, cukup jenengan beristighfar untuknya. Ya Allah, ampuni si fulan ya Allah. Jenengan punya kewajiban untuk mintakan ampun dia setiap jenengan berdoa. Bayangin, apot buatan itu. Ya Allah, ampuni ya Allah, Pak Nono. Ampuni ya Allah. Gitu. Kemudian jenengan bersedekah atas namanya. Ini solusi yang lebih simpel daripada jenengan teko aku ku jeneng gibahin jenengan setahun. Opo sing kok gibahke? Iki wah ora trimo aku tak amuk kowe. Nah, ini masalah baru. Ya kan? Maka ini tolong diperhatikan, kita sudah ngaji seperti ini, kita sedang bicara tentang masalah urusan akhirat kita. Karena persoalan ini dimensinya sampai ke akhirat kita. Maka yuk kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik sehingga kita jangan sampai nanti pulang membawa dosa ini. Ya, jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Ingat-ingat, setiap kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita sudah tua, sudah dekat waktunya. Waktu kita sudah sangat sempit. Kalau udah di atas 50 tahun itu sudah sangat sempit waktu kita. Jadi sudah nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Pikirannya adalah bagaimana kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Karena apa Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disebutkan mati dulu karena memang kehidupan sesungguhnya nanti setelah kematian. Baru kita akan hidup sungguh-sungguh. Sekarang waktunya beramal. Sekarang waktunya kita capek. Sekarang waktunya kita menahan diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di yaumil akhir dan kita bisa bertemu lagi seperti ini. Insya Allah di dipan-dipan di surganya Allah. Itu yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.